usai Khamenei tewas. Нельзя. Сидеть. Потом ответишь. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas.
Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat seusai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Tehran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut CENTCOM, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus di rudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung di rudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari
hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan bela sungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco.
Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon selesai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret selesai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlo Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan pencekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat petugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas. Нельзя. Сидеть.
ردد. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat-Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف شوف شوف. لا والله حربية، طيارة حربية. طيارة حربية. شوف 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 شوف. شوف 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 شوف. Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Tehran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait,
Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Isi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut CENTCOM, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus di rudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung di rudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran.
Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan bela sungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu, Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon seusai Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret seusai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional.
Sedangkan Menlu Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan penyekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas. Нельзя. Сидеть. Потом опять. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit. Terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف 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 لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 شوف
Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Tehran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut CENTCOM, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah
tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus dirudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung dirudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan belasungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan belasungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu
pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon selesai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret selesai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlo Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan pencekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas.
нельзя. Сидеть. Потом ответишь. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat-Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف 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 لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Tehran.
Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi janji setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut CENTCOM, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus di rudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung di rudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel.
Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan bela sungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu, Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup
Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon selesai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret selesai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlo Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan penyekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat petugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas. Нельзя. Сидеть. Потом ответишь. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung
langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف 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 لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Tehran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut
Menurut Senkom, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus dirudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung dirudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan belasungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan belasungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden
Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu, Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon seusai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret seusai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlu Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran seusai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan pencekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas.
Нельзя. Сидеть. Потом здесь. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Teheran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara.
Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut CENTCOM, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus di rudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung di rudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel.
Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan bela sungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu, Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup
Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon selesai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret selesai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlu Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan penyekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas. Нельзя. Сидеть. Потом ответишь. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung
langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف 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 لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Tehran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi janji setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509.
Menurut Senkom, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Bom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus dirudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung dirudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan bela sungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan
Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon seusai Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret seusai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlo Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran seusai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan pencekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas.
نلزق ستيدت هذا ما فيش Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat-Iran hingga ketegangan di Timur Tengah, namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف 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 لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Teheran.
Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi janji setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut CENTCOM, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Bom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus dirudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung dirudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel.
Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan belasungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan belasungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu, Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup
Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon selesai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret selesai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlo Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan pencekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas. Нельзя. Сидеть. Потом опять. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung
langsung diamankan menggunakan mobil. Zenkom juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف شوف لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Teheran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara. Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509.
Menurut Senkom, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus di rudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung di rudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel. Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan bela sungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah.
Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon selesai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret selesai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlu Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan pencekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas.
Değiliz ya. Sidit. Kata masih. Jet tempur F-35 Amerika Serikat dilaporkan jatuh di Kuwait pada Senin 2 Maret. Peristiwa ini terjadi di tengah konfrontasi Amerika Serikat-Iran hingga ketegangan di Timur Tengah. Namun belum diketahui secara pasti penyebab jatuhnya jet tempur F-35 Amerika Serikat. Meski begitu, CENTCOM tidak merinci jenis pesawat yang ditembak jatuh di Kuwait. Dilaporkan pilot jet tempur berhasil menyelamatkan diri. Adapun aksi penyelamatan diri itu menggunakan parasut sesaat sebelum F-35 jatuh. Dari rekaman yang beredar di media sosial, pilot langsung diamankan menggunakan mobil. CENTCOM juga melaporkan beberapa pesawat juga ditembak jatuh di Kuwait. Namun penyebab insiden tersebut masih dalam proses penyelidikan. Sementara dalam rekaman video terlihat jet F-35 berputar-putar dari langit, terlihat api yang membakar bagian kanan pesawat. شوف 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 لا والله حربية طيارة حربية طيارة حربية شوف 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 Dilaporkan Iran menargetkan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu. Tak hanya itu, rudal Iran disebut membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Serangan itu terjadi selesai Amerika Serikat Israel membunuh pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Serangan itu telah diklaim Korps Garda Revolusi Islam Iran pada Senin 2 Maret. Pasukan IRGC mengklaim serangan rudal menargetkan kantor Netanyahu. Rudal Iran juga membombardir markas besar Angkatan Udara Israel. Iran dilaporkan menggunakan rudal Khaybar dalam serangan tersebut. Namun hingga saat ini belum ada bukti, foto maupun video terkait klaim IRGC. Sementara pihak Israel belum memberikan konfirmasi terkait serangan Iran ke kantor Netanyahu, termasuk kondisi Netanyahu yang belum diketahui secara pasti terkait klaim Iran. Sementara rudal Iran juga menghantam Yerusalem pada Minggu 1 Maret malam. Serangan tersebut mengakibatkan setidaknya 6 warga Israel tewas. Iran kembali melancarkan serangan balasan ke Amerika Serikat selesai kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Rudal Iran membombardir kantor kedutaan besar hingga pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Kuwait pada Senin 2 Maret. Ledakan dahsyat hingga asap hitam terlihat mengepul dari kedutaan besar Amerika Serikat di Kuwait. Penyerangan ini berbarengan dengan insiden jatuhnya beberapa jet tempur Amerika Serikat di Kuwait. Sementara pihak kedubes Amerika Serikat di Kuwait belum memberikan konfirmasi terkait serangan ke gedung mereka. Namun pihak kedutaan segera mengeluarkan peringatan keamanan yang mendesak warga menjauh dari lokasi. Pihak kedubes juga mengatakan bahwa saat ini personil kedutaan Amerika Serikat sedang berlindung. Tak hanya kantor kedubes, namun Iran juga melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga kobaran api. Iran mengklaim menggunakan setidaknya 15 rudal jelajah untuk menghancurkan pangkalan Amerika Serikat. Kemudian Iran mengklaim kapal-kapal militer Amerika Serikat yang berada di Samudra Hindia juga menjadi target serangan Tehran. Iran merilis rekaman video yang menunjukkan rudal hipersonik Fatah 2 diluncurkan ke udara.
Rudal tersebut keluar kandang untuk membalas serangan Amerika Serikat dan Israel. Video yang diperoleh Fiori tidak mencantumkan lokasi maupun tanggal peluncuran rudal. Namun yang jelas, rudal Fatah 2 diluncurkan sebagai bagian dari operasi Janji Setia keempat. Dikutip dari News 18, rudal Fatah 2 merupakan versi terbaru dari pendahulunya yakni Fatah 1. Rudal ini dirancang untuk menghindari sistem pertahanan udara modern melalui kemampuan manuver kecepatan tinggi. Rudal Fatah 2 disebut-sebut memiliki jangkauan hingga 1.500 km. Hal ini memungkinkan Iran menargetkan wilayah Israel maupun pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Sejauh ini operasi pembalasan masih berlangsung setelah tewasnya pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Beberapa pangkalan Amerika Serikat seperti di Bahrain, Qatar, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab telah diserang. Bahkan kapal induk USS Abraham Lincoln juga dilaporkan kabur ke Samudra Hindia setelah menjadi target rudal Iran. Pasukan militer Amerika Serikat mengonfirmasi pengerahan 4 pesawat pembom B-2 untuk menyerang fasilitas rudal balistik bawah tanah Iran. Serangan ini menjadi eskalasi konflik terbesar di Timur Tengah setelah operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel. Dari laporan Pentagon, 4 pesawat pembom siluman B-2A Spirit melakukan penerbangan langsung dari Amerika Serikat ke Iran pada Sabtu 28 Februari hingga Minggu 1 Maret 2026. Misi ini adalah bagian dari operasi Epic Fury. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengonfirmasi bahwa pesawat B-2 menghantam situs rudal balistik Iran. Pesawat-pesawat pembom tersebut berangkat dari pangkalan Angkatan Udara White Bend di Missouri, markas dari sayap pembom ke-509. Menurut CENTCOM, pesawat pembom siluman B-2 dilengkapi dengan bom seberat 2.000 pon selama operasi terbaru. Pesawat Northrop B-2 Spirit selain memiliki karakteristik siluman yang sulit terdeteksi, juga memiliki kemampuan unik lainnya. Pesawat ini adalah satu-satunya pesawat yang mampu membawa bom terberat dalam persenjataan Amerika Serikat, yakni GBU-57 Massive Ordnance Penetration. Pembom B-2 ini juga dirancang untuk menghancurkan fasilitas dan tempat perlindungan bawah tanah. Militer Iran melakukan balas dendam terhadap Amerika Serikat dan Israel. Terbaru pangkalan Angkatan Udara Kerajaan Inggris di Akrotiri, Siprus di rudal Iran pada Senin 2 Maret. Serangan itu terjadi setelah Perdana Menteri Keir Starmer mengumumkan bahwa Inggris menyetujui permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalannya dalam serangan defensif terhadap rudal Iran. Starmer sebelumnya juga mengatakan bahwa Inggris telah menyiagakan jet tempur di Timur Tengah untuk menangkis rudal Iran. Setelah pengumuman itu disampaikan ke publik, pangkalan Inggris yang ada di Siprus langsung di rudal Iran. Serangan itu mengakibatkan kerusakan terbatas pada pangkalan militer namun tidak ada korban jiwa. Insiden itu merupakan serangan pertama terhadap fasilitas militer Inggris sejak serangan roket oleh militan Libya pada 1986. Presiden Siprus dan Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan serangan itu terjadi pada dini hari. Presiden Siprus Nikos Christodoulides mengatakan bahwa negaranya tidak berniat menjadi bagian dari operasi militer apapun. Militer Houthi Yaman menegaskan dukungannya kepada Iran dalam perang Amerika Serikat dan Israel. Houthi tak tinggal diam melihat Iran diserang oleh Amerika Serikat dan Israel buntut gagalnya diskusi program nuklir. Houthi bersumpah bakal mengganggu Laut Merah untuk membantu Iran melawan Zionis, dikutip dari Fox News pada Senin 2 Maret. Arahan itu disampaikan utusan Iran untuk Houthi Muhammad Ramzani. Pemimpin Houthi Abdul Malik Al-Houthi mengatakan dukungan itu merupakan bentuk solidaritas Islam dan moral. Ia bergaskan Houthi sepenuhnya siap bertindak dalam solidaritas dengan Iran. Ia juga menyerukan demonstrasi massal digelar di seluruh Yaman sebagai upaya mendukung Iran. Houthi juga membela Iran yang menyerang sejumlah pangkalan militer milik Amerika Serikat di Timur Tengah. Menurutnya, serangan Iran yang menargetkan pangkalan militer Amerika Serikat adalah tindakan yang sah. Balas kematian pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, Iran menggempur Israel. Sejumlah rudal ditembakkan dalam skala besar-besaran menghujani langit Israel.
Dilansir dari Fiori, sejak Minggu 1 Maret malam, sejumlah rudal Iran melesat di langit Israel. Terdapat 5 gelombang rudal Iran yang menghantam wilayah Tel Aviv hingga Bet Shemesh. Akibat gempuran rudal itu, seluruh aktivitas ekonomi dan sosial di Israel terhenti. Sementara itu, sejumlah bangunan rusak, puing-puing berserakan seusai Israel digempur rudal Iran. Gempuran rudal itu juga membentuk kawah besar di luar bangunan tempat tinggal. Serangan Iran itu juga mengakibatkan warga Israel terluka. Para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan akibat serangan rudal Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin mengecam kematian pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Putin mengatakan peristiwa itu merupakan pembunuhan yang melanggar moralitas dan hukum. Seperti diketahui, Rusia merupakan sekutu dekat Iran yang telah menjalin hubungan baik sejak lama. Selama perang melawan Ukraina, Iran selalu memberikan dukungan terhadap Rusia. Dilansir dari Reuters pada Senin 2 Maret, setelah mendengar kabar tewasnya Khamenei, Putin menyampaikan bela sungkawa mendalam. Putin mengatakan pembunuhan itu dilakukan dengan pelanggaran sinis terhadap semua norma moralitas dan hukum internasional. Presiden Rusia itu menyebut Khamenei akan dikenang sebagai sosok negarawan yang luar biasa, utamanya dalam mengembangkan hubungan persahabatan antara Rusia dan Iran. Selain menyampaikan bela sungkawa, Rusia juga mengecam keras serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Rusia memperingatkan serangan itu sebagai hal yang berbahaya dan memicu bencana di kawasan Timur Tengah. Kabar meninggalnya mantan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad dibantah oleh ajudan dekatnya. Mantan Presiden Iran itu dilaporkan masih hidup dan tidak mengalami luka dalam serangan gabungan yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Adapun sebelumnya, mantan Presiden Iran Ahmadinejad dilaporkan tewas seusai rumahnya dibombardir rudal musuh. Kabar tewasnya Ahmadinejad itu disampaikan oleh Sky News dilansir dari kantor berita Iran ILNA. Namun kabar itu kemudian dibantah oleh ajudan dekat Ahmadinejad yang enggan menyebutkan namanya. Melalui media Anadolu pada Minggu 1 Maret, ajudan tersebut menegaskan bahwa Ahmadinejad masih hidup. Ajudan itu mengatakan bahwa dirinya terus berkomunikasi dengan Ahmadinejad. Ia juga mengonfirmasi bahwa mantan Presiden Iran itu dalam keadaan baik. Meski begitu, ajudan tersebut membenarkan bahwa sebagian lokasi tempat tinggal Ahmadinejad turut terkena serangan Amerika Serikat dan Israel. Serangan tersebut menewaskan 3 pengawalnya yang merupakan anggota Garda Revolusi Islam Iran. Namun kediaman pribadi Ahmadinejad berjarak sekitar 100 meter dari bangunan yang dirudal Amerika Serikat. Sehingga bangunan kediaman pribadi mantan Presiden Iran itu disebut tidak terkena dampak serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Pembalasan Iran terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel memicu ketegangan memanas di Timur Tengah. Kali ini Iran membombardir situs kilang minyak terbesar Arab Saudi, yakni Ras Tanura milik Aramco. Serangan itu mengakibatkan penghentian sementara sebagian produksi minyak. Serangan mencekam itu dilakukan Iran pada Senin 2 Maret setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Akibat serangan itu, Arab Saudi menutup kilang minyak terbesarnya. Perusahaan minyak raksasa milik Arab Saudi itu ditutup sebagai tindakan pencegahan. Padahal setiap harinya kilang Ras Tanura menghasilkan 550.000 barel minyak dan menjadi terminal ekspor utama minyak mentah Saudi. Serangan rudal Iran itu memicu kebakaran di sejumlah titik kompleks Ras Tanura. Juru bicara Kementerian Pertahanan Saudi mengatakan 2 drone yang mengarah ke Ras Tanura berhasil dicegat sebelum jatuh. Namun puing-puing rudal itu mengakibatkan kebakaran di kompleks kilang tersebut. Hingga berita ini ditulis, tidak ada korban yang dilaporkan atas insiden ini. Hanya saja penutupan kilang minyak terbesar di Arab Saudi itu diperkirakan bakal memperburuk pasokan minyak dunia. Apalagi sebelumnya Iran telah menutup Selat Hormuz yang membuat seluruh aktivitas pelayaran jalan
jalur utama perdagangan minyak dunia itu terhenti imbas perang. Rusia dan China langsung melakukan panggilan telepon seusai Amerika Serikat Israel melancarkan serangan gabungan ke Iran. Bahkan serangan tersebut mengakibatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei tewas. Tak hanya mengutuk Israel Amerika Serikat, namun Rusia dan China langsung melakukan diskusi terkait Iran. Sambungan telepon itu dilakukan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi. Telepon itu dilakukan pada Minggu 1 Maret selesai kabar duka kematian Khamenei dikonfirmasi Iran. Para menteri mengutuk serangan militer skala besar yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Kedua negara mendorong Dewan Keamanan PBB untuk melakukan pertemuan darurat terkait situasi Iran saat ini. Menurut Wang Yi, serangan Amerika Serikat Israel terhadap Iran di tengah proses perundingan nuklir tidak dapat diterima. China menyebut pembunuhan secara terang-terangan terhadap pemimpin satu negara merupakan pelanggaran hukum internasional. Sedangkan Menlu Lavrov menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat Israel merusak stabilitas situasi di Timur Tengah. Iran terus melancarkan serangan besar-besaran selesai pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tewas. Iran melancarkan gelombang roket besar-besaran ke Tel Aviv pada Minggu 1 Maret. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv lari ketakutan mencari tempat perlindungan. Sirine peringatan meraung-raung di Tel Aviv saat ibu kota Israel dihujani roket Iran. Rekaman video menunjukkan warga Tel Aviv berebut ke tempat perlindungan. Sementara militer Israel melakukan penyekatan roket Iran di langit. Kemudian terlihat tugas darurat menangani kerusakan yang disebabkan oleh serangan tersebut. Beberapa wilayah di Israel terlihat hancur parah akibat serangan Iran. Bangunan-bangunan tinggi dan fasilitas di Tel Aviv ikut runtuh. Terlihat alat besar dikerahkan untuk melakukan pembersihan puing-puing bangunan. Iran pun bersumpah akan melancarkan serangan balasan lebih kejam seusai Khamenei tewas. Нельзя. Сидеть. Потом ответишь.